Jadi kebanyakan itu ya tidak mengadopsi agile gitu loh, tapi ya sekedar hanya mengadopsi bentuk luarnya aja gitu. Nah, jadi tentunya kan itu bisa kita sebut bukan agile gitu ya, tapi sekedar ya ritual aja gitu loh yang terlihat seperti agile. Banyak yang namanya organisasi itu masih menggunakan struktur yang hierarkis. Terus juga masih bergantung pada ya approval yang berlapis-lapis gitu loh, ribet gitu ya. Terus juga ya masih memiliki ya roadmap yang kaku gitu loh. Jadi kita masuk ke konsep yang namanya ya hierarchical organization gitu ya. Jadi kan struktur ini itu kan dirancang untuk kontrol, stabilitas gitu kan, dan juga ya prediktabilitas gitu ya. Masalahnya apa? Ya masalahnya kan namanya agile itu kan dia tuh membutuhkan fleksibilitas gitu loh. Terus juga membutuhkan eksperimen dan tentunya juga ya membutuhkan perubahan yang cepat. Ya namanya juga agile gitu kan. Jadi kebanyakan itu ya mencoba menjalankan agile gitu ya di dalam sistem yang secara fundamental itu tidak agile gitu loh ya, tadi dengan birokrasi yang ribet gitu kan. Jadi itu tuh menjadi suatu yang kontradiksi loh teman-teman. Jadi kan tim diminta cepat, tapi keputusan-keputusan yang diperlukan itu lambat diputuskannya gitu ya. Terus juga ya tim diminta adaptif, tapi ya roadmap-nya kaku gitu kan. Terus juga ya tim diminta inovatif gitu kan. Tapi setiap ada risiko itu tidak ditoleransi gitu loh. Itu kan jadi problem gitu ya. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya Humble and keep the excitement scholar like a newbie, enta. Dan di episode kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman ngobrolin tentang agile. Jadi gini teman-teman, kalau si agile ini benar-benar bekerja, saya yakin banyak banget teman-teman juga merasakan ini ya. Kenapa kok begitu banyak tim itu merasa lebih sibuk gitu loh daripada lebih produktif. Jadi tentunya kan kita punya yang namanya daily stand up, kita punya sprint planning, retrospektif gitu ya, dan juga ya backlog refinement gitu kan. Semua ritualnya itu dilakukan, semua frameworknya itu diikutin gitu ya. Tapi hasilnya ya deadline tetap meleset gitu kan, produk tetap lambat berkembang, dan juga ya tim itu justru merasa lebih capek gitu loh ketimbang lebih produktif. Jadi pertanyaannya tentunya ya mungkin cukup sederhana ya, apakah memang agile-nya yang gagal atau justru ya apa ya, si agile ini yang benar-benar tidak dipahami sejak awal gitu loh. Jadi dalam video ini saya tuh tidak akan menyerang agile sebagai metodologi, tidak ke arah situ, tapi saya tuh akan coba membedah bagaimana agile ini ya sebagai idea gitu kan mengalami distorsi gitu loh ketika masuk dalam sistem organisasi modern ini. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi pertama tuh gini teman-teman ya, kita mulai dari sesuatu yang paling terlihat dulu ya. Jadi kita masuk ke konsep Scrum-nya dulu. Jadi gini, Scrum ini kan adalah salah satu implementasi dari Agile ya. Jadi ada sprint, stand up gitu kan, terus juga backlog, terus juga retrospektif gitu ya. Secara teori, ini kan adalah ya alat untuk kita itu bisa meningkatkan adaptasi gitu ya, terus juga mempercepat feedback, dan juga tentunya ya memperbaiki kolaborasi gitu loh. Tapi kan dalam prakteknya, tentunya teman-teman mungkin banyak yang sadar juga ya, sering banget yang terjadi itu ya, di banyak organisasi, itu tuh sekedar menjalankan meeting tanpa memahami tujuannya apa gitu loh. Terus juga ya mengikuti proses ya tanpa memahami prinsipnya bagaimana gitu kan. Dan juga ya fokus pada melakukan agile gitu loh, bukan menjadi agile, di situ poinnya. Nah, selanjutnya itu apa? Selanjutnya kita masuk ke konsep yang namanya cargo cult behavior. Maksudnya gimana? Jadi ini suatu ya kita bisa bilang fenomena lah ya. Fenomena ini tuh terjadi ketika ya organisasi itu tuh meniru praktek sukses gitu loh, tanpa memahami alasan dibaliknya gitu loh. Jadi kebanyakan itu ya tidak mengadopsi agile gitu loh, tapi ya sekedar hanya mengadopsi bentuk luarnya aja gitu. Nah, jadi tentunya kan itu bisa kita sebut bukan agile gitu ya, tapi sekedar ya ritual aja gitu loh yang terlihat seperti agile.
Oke, selanjutnya gini teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke masalah yang lebih subtil lah, gampangannya seperti itu. Jadi gini, realitasnya itu ya, dalam banyak tim, performa itu kan diukur dengan velocity, terus juga ya story point gitu ya, dan juga jumlah task yang selesai. Nah, di atas kertas ini kan terlihat logis gitu loh ya teman-teman. Tapi ada satu masalah ya yang lebih fundamental lah. Jadi gini, kita masuk ke konsep yang namanya ya Goodhart's Law. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika suatu metrik itu dijadikan target, ya itu tuh jadinya berhenti menjadi indikator yang valid gitu loh. Dampak nyatanya gimana? Ya dampak nyatanya kan akhirnya ya banyak tim tuh cuma mengejar angka gitu loh, bukan outcome. Terus juga ya task ini dipecah ya supaya terlihat lebih produktif gitu loh. Dan juga akhirnya ya pekerjaan itu dipilih berdasarkan kemudahannya aja gitu loh, bukan dari nilai yang akhirnya nanti menghasilkan outcome-nya gitu ya. Nah, jadi kan di situ kita bisa berkata bahwa ya kita tidak lagi mengukur progres gitu loh, tapi ya sekedar mengoptimalkan tampilan progresnya, di situ poinnya. Jadi ya si Agile ini kan seharusnya tuh fokus pada value-nya gitu ya. Tapi yang terjadi ya kebanyakan itu ya fokusnya pada metriknya doang. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang tuh lanjutnya gini teman-teman ya. Jadi sekarang kita masuk ke ya sesuatu yang menurut keyakinan saya menjadi akar masalahnya. Jadi gini teman-teman, banyak yang namanya organisasi itu masih menggunakan struktur yang hierarkis. Terus juga masih bergantung pada ya approval yang berlapis-lapis gitu loh, ribet gitu ya. Terus juga ya masih memiliki ya roadmap yang kaku gitu loh. Jadi kita masuk ke konsep yang namanya ya hierarchical organization gitu ya. Jadi kan struktur ini itu kan dirancang untuk kontrol, stabilitas gitu kan, dan juga ya prediktabilitas gitu ya. Masalahnya apa? Ya masalahnya kan namanya agile itu kan dia tuh membutuhkan fleksibilitas gitu loh. Terus juga membutuhkan eksperimen dan tentunya juga ya membutuhkan perubahan yang cepat. Ya namanya juga agile gitu kan. Jadi kebanyakan itu ya mencoba menjalankan agile gitu ya di dalam sistem yang secara fundamental itu tidak agile gitu loh ya, tadi dengan birokrasi yang ribet gitu kan. Jadi itu tuh menjadi suatu yang kontradiksi loh teman-teman. Jadi kan tim diminta cepat, tapi keputusan-keputusan yang diperlukan itu lambat diputuskannya gitu ya. Terus juga ya tim diminta adaptif, tapi ya roadmap-nya kaku gitu kan. Terus juga ya tim diminta inovatif gitu kan. Tapi setiap ada risiko itu tidak ditoleransi gitu loh. Itu kan jadi problem gitu ya. Jadinya kan seperti meminta fleksibilitas tapi di dalam sistem yang memang sejak awal dirancang untuk kontrol. Di situ masalahnya. Oke, jadi tentunya dari semua yang saya sampaikan tadi, tentunya mungkin kita jadi mempertanyakan gitu kan, apakah agile ini gagal gitu ya? Tentunya tidak. Apakah si Scrum-nya ini salah ya? Tentunya juga enggak gitu ya teman-teman ya. Justru disitulah letak ironi terbesarnya gitu loh. Karena gini ya, agile itu kan sebagai idea, itu kan adalah salah satu pendekatan paling rasional itu dalam pengembangan suatu software ataupun ya produk gitu ya. Ya, tapi ketika akhirnya si agile ini masuk ke dalam organisasi itu kan, ya dia itu tidak mengubah sistem gitu loh. Sebaliknya malah sistemnya ini yang maksa untuk mengubah agile-nya gitu loh. Kebanyakan terjadi seperti itu. Dan dalam proses itu ya agile ini akhirnya ya kehilangan esensinya gitu loh. Dan akhirnya itu ya malah berubah menjadi sesuatu yang ya jauh lebih sederhana. Itu adalah sebuah proses, sebuah checklist, dan sebuah rutinitas. Atau ya kita bisa sebut semua itu jadi sekedar ritual aja. Jadi masalahnya si agile-nya ini ya bukan agile itu tidak bekerja ya teman-teman ya. Masalahnya adalah banyak organisasi yang tidak pernah benar-benar mengadopsi dan benar-benar menjadi agile. Jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Saya harap ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.